Kita yang keempat, kita akan mendengarkan materi tentang Humane Population Management, Survey and Measuring Impact yang akan dipresentasikan oleh Dr. N. Dewi Doa. Beliau adalah Stray Animal Care Lead Veterinarian for Southeast Asia for PAWS International. Mari kita sambut Dr. N. Ya, selamat, mungkin sudah bukan siang ya, hampir sudah sore. Jadi terima kasih untuk introduction. Saya coba ya pakai dalam bahasa Indonesia, tentang topik mungkin tadi ya kita bahas banyak shelter-shelter, tapi saya mungkin mau ingatkan teman-teman di sini semua dari wilayah rescue, bukan shelter sendiri itu jadi solusi untuk manage yang populasi jalanan, ada hewan di jalan. Jadi saya bawa mungkin topik agak sedikit, mungkin bisa buka slide pertama, whatever, ya. Jadi mau bahasnya untuk memanage populasi dengan pakai survei dan untuk pakai yang bisa menilai impactnya atau dampaknya yang macam-macam program. Oke, next slide. Dari tadi kita bahasnya shelter-shelter, tapi selain shelternya sebenarnya populasi yang hewan dari jalanan itu kita mau hafal itu seberapa banyak sebenarnya ada hewan yang di jalan, dari mana mereka, dan juga definisi anjing kucing jalanan itu jadi apa, yang apa masuk ke situ. Dan juga kita mau hafal dinamiknya dari mana yang ada mereka masuk, kenapa bisa jadi jutaan anjing kucing jalanan. Nah, kemudian saya mau masuk ke materi gimana kita bisa manage populasi hewan di jalan dengan caranya baik atau dengan caranya manusiawi. Untuk hari ini lebih fokusnya ke caranya pakai tool monitoring, evaluasi, jadi pakai data untuk memang kita bisa gimana membuktikan yang kegiatan kita di program Anda memang berhasil, ada efektif atau enggak. Oke, dan caranya gimana kita memang bisa menilai yang impactnya kita. Next. Oke, jadi untuk yang definisi yang hewan di jalanan ada macam-macam. Tapi yang ikutin yang paling yang terkenal itu ya masuk ICAM, ada ICAT Care, jadi yang fokus memang untuk kucing. Itu yang kita jadi sebutkan kucing betul liar atau anjing liar. Jadi mereka udah sama sekali nggak tergantung dari manusia, bisa hidup tanpa manusia. Mereka cari makan, bisa juga hidup jauh dari manusia, bisa dekat hutan atau apa. Jadi udah memang bisa bilang liar. Selain itu ada kucing jalanan yang sering-sering mungkin teman-teman ketemu, ada street feeding. Mereka masih hidup di wilayah manusia dan tergantung mungkin dari sisa makanan atau orang yang memang bagi makan. Tapi mereka tidak ada pemiliknya. Ya. Terus yang ada pet cat. Jadi ada pemiliknya. Kadang ada memang mereka ada yang di dalam rumah atau bisa bebas keliling. Dan kadang-kadang ada juga yang in between a cat. Sesuai apa definisi ICAT Care. Itu jadi bukan kucing ada di dalam rumah jadi nggak punya pemiliknya, tapi juga agak bukan yang sebenarnya cocoknya untuk di luar. Dia in between. Ya. Itu kita sering juga ketemu dan itu biasa hasil mungkin orang yang terlantar. Makanya mereka nggak biasa hidup di jalan. Itu paling sering kita ketemu dengan kondisi yang biasa cukup buruk. Nah, untuk dia anjing kita definisi juga 3. Ada yang anjing terkeliling bebas, tapi ada pemilik. Tapi pemiliknya nggak selalu diawaskan. Jadi dia bebas jalan, keliling kemana-mana. Terus ada anjing memang bebas, nggak punya pemiliknya. Ya. Terus yang terakhir itu juga kayak kucing liar, ada juga anjing liar, sudah nggak tergantung dari manusia, cari makan di mana-mana. Oke, next. Nah, jadi jelas dari yang tadi berapa subpopulasi kita bilang yang ada yang anjing kucing, gimana bisa jadi mereka kontribusi ke populasi seluruh dunia. Kalau kita di anjing bisa bilang sampai 700 juta sampai 1 M. Itu populasi anjing seluruh dunia, termasuk anjing juga dengan peliharaan, tapi semua yang anjing juga. Nah, kita tahu sekitar 75% atau lebih ada memang bebas. Jadi nggak selalu di dalam rumah, di dalam yang kebun atau mana. Jadi mereka bebas keliling bisa ketemu hewan lain. Nah, apalagi kucing juga sekitar 600 juta sampai 1 M. Itu yang estimasi populasi seluruh dunia. Jadi jelas tadi kita bahas shelter. Kira-kira kita bisa masukin semua hewan ini jalanan di shelter, apakah itu solusi untuk kontrol populasi? Aku berharap semua teman-teman sini paham itu nggak mungkin kita bisa lakukan. Nah, jadi kita next slide, sorry. Paham populasinya dari mana? Nah, dari tadi kita sudah bahas. Ya, jadi
kita mungkin kerja di shelter hanya lihat yang hewan di shelter, tapi asalnya hewannya dari mana? Ya dulu mungkin orang beli atau ada yang dapat dari breeder. Masuk ke rumah, berapa orang memang dia pelihara dengan baik, tapi berapa yang mungkin udah nggak sanggup, apa malas, yang lepas. Nah semua yang subpopulasi jadi kita lihat di jalan, kita nggak tahu. Mereka ada yang pemiliknya, ada nggak pemiliknya, ada jadi yang udah nggak diurus. Ada beberapa anjing yang mungkin nggak bilang apa komunitasnya nggak bilang itu memang anjing saya, tapi ada memang komunitasnya urus dan peduli. Semua yang mereka jadi kontribusi ke populasi di jalanan. Sama untuk kucing juga, kita lihat kucing di jalanan, kita nggak tahu asalnya dari mana, ada pemilik, ada nggak pemilik, tapi selama mereka nggak ada batasan, tidak ada yang disterilisasi, mereka kontribusi ke populasi di jalanan. Oke, sorry, next. So ini yang kucingnya ya, sama juga. Siapa yang bebas, siapa nggak ada disterilisasi atau di kastrasi, jadi ada faktor untuk populasi di jalanan. Next. Nah, dari yang fokus tadi, bukan hanya shelter sendiri, ada jadi solusi atau untuk manage yang populasi di jalanan. Itu sebenarnya berapa yang service harus jalan bersama-sama untuk satu unitnya untuk memang kontrol populasi. Jadi itu masuk sterilisasi massal, vaksinasi juga. Karena selain kita yang mau kontrol yang mereka yang jadinya beranak, kita juga mau kontrol penyakit, termasuk rabies. Karena kita juga tadi bahasnya One Health. Jadi kita juga tanggung jawabnya untuk kesehatan manusia. Selain itu, ya ada memang shelter, tapi shelter bukannya posisi yang untuk menampungnya semua hewan ada di jalan, tapi untuk mungkin kasus-kasusnya. Ada yang anjing hilang, jadi itu shelter bisa berfungsi untuk yang hewan yang hilang, bisa ketemu orang lagi, atau untuk memang kasus-kasus yang sangat buruk untuk rehabilitasi. Kemudian berharap untuk dapat adopsi sama keluarga yang baru. Terus yang sangat penting juga itu adopsi oleh masyarakat, tapi edukasi masyarakat. Makanya kita kerjaan sama Jaan sangat penting ya, pakai website dan program mereka untuk edukasi masyarakat jadi pemiliknya dengan tanggung jawab. Mulai dengan edukasi di sekolah atau yang di kindergarten sampai kita ke program untuk di universitas. Kita hafal kalau itu memang asal yang bermasalah itu dari perilaku manusia. Selain itu ada beberapa yang service lain tergantung dari area dan tergantung mungkin sudah populasi yang di jalanan bisa nambah atau tergantung mungkin juga di waktunya ada berubah. Contoh sekarang di Indonesia kita lihat sebelahnya kita ada kelas A bahas aturan dan regulasi. Jadi itu kita udah move bisa bilang di Indonesia untuk kita sampai sekarang udah bahas gimana bisa regulasi untuk kesejahteraan hewan. Jadi itu tambahan satu servisnya yang penting untuk mendorong kesejahteraan hewan di Indonesia. Next. Dan untuk ingat lagi kenapa shelter nggak mungkin bisa jadi solusi, tapi maupun kita sering kalau kita bahas lagi sama pemerintah itu ya nampung semua masuk ke shelter. Kita nggak mungkin bisa semua masuk karena kita satu hal yang juga penting dibahas itu capacity of care atau batasan kapasitasnya perawatan. Kalau kita nampung semua hewan di satu tempatnya, lama-lama itu kelebihan, overcrowded, otomatis kesejahteraan turun, penyakitnya naik, mereka akan kelai, bunuh, ada stres. Stres bukan hanya hewan, tapi juga orang kerja di situ stres. Jadi itu naikin pasti yang juga hewan mati di dalam shelternya. Reputasi juga atau image-nya shelter itu di wilayah komunitasnya mungkin menurun. Jadi makin lama orang juga nggak menarik untuk adopsi. Jadi itu stuck, makin nambah yang jumlah hewan bukan yang turun. Jadi ini memang nggak solusi untuk sepanjang dan seluruh. Next. Makanya dalam posisi atau posisi kita yang animal welfare kita harus cari jalan untuk manage populasi dengan caranya humane, yang manusiawi, yang baik. Kemudian kalau kita bisa membaikkan yang kesejahteraan hewan, otomatis kita juga ada benefit ke masyarakat, ke kesehatan dan juga ke lingkungan. Jelas beda-beda negara, beda-beda situasi, tidak ada satu solusi untuk semua kondisi. Makanya kita yang mau memotivasikan untuk pakai metode populasi dihitung, ada assessment populasi yang survei, pakai data untuk hafal sebenarnya seberapa besar populasi di sini. Kita harus lakukan apa untuk dapat mungkin yang goalnya kita stabilisasi populasi atau yang kegiatan lain apa bisa kita lakukan untuk manage populasi. Satu hal yang
aja yang sangat penting dan kita hafal, kita nggak mungkin bisa manage populasi seharian. Kita lihat memang banyak rescue, kita tahu mereka aktif, ada yang kasus yang orang nelpon, ini ada yang anjing tabrak, tolong diambil. Kita harus sebenarnya kerja atau yang berubah bermasalah akal, yang asal dari mana masalahnya. Semua program jadi kita fokus, kita harus cari di mana akar masalahnya. Kita harus kerja di situ. Gak mungkin kita setiap hari yang kerja yang jalanan, tapi mereka tetap menambah yang mungkin orang yang buang. Ya, that's the main important thing. Next one. Dari ICAM, ya, International yang Coalition untuk Animal Management, yang ada yang prinsipnya, yang 6 prinsipnya untuk menjalan yang population management yang baik. Yang hari ini kita yang fokusnya ke evidence based atau yang terbasisnya untuk buktinya pakai data, pakai server untuk membuktikan yang kegiatan yang kita buat setiap hari masuk akal, kita memang berhasil dan itu jalannya yang desain program kita memang masuk akal. Ya. Next. Jadi gimana kita mungkin bisa mendesain program? Jadi bedanya yang mungkin biasa kita yang dengan empati dan kita sayang sama hewan, kita duduk dulu, bikin planning. Planning bisa mulai gimana? Kita bikin baseline assessment dan macam survei, interview. Kita lihatnya kondisi atau populasi hewan di sekitarnya kita gimana. Mulai hafal dari mana sebenarnya anjingnya tiba-tiba di jalan. Kemudian kita bikin yang survei untuk dapat data-data. Dari datanya kita baru bisa bilang, oke, programnya kita gimana? Apakah kita fokus sterilisasi? Apakah kita fokus edukasi? Atau digabung berapa persennya? Nah, setelah udah jalan, kita pilih berapa indikator. Indikator A, B, C bisa membuktikan yang kegiatan kayak sterilisasi atau memang fungsi ada yang hasilnya berjalan. Kemudian sudah semua yang proyek lewat, kita bisa lihat lagi dari yang survei awal dengan indikator, oh ya program kita yang jalan, masuk akal. Atau kita ada belajar, oh ini nggak jalan, mungkin kita harus survei lagi lebih dalam, apa yang harus kita berubah untuk memang sukses. Ini sangat penting, mungkin apalagi kita sering dengan pemerintah diskusi. Untuk kenapa apa yang steril. Kalau kita bisa buktikan program kita ada yang dengan data memang jalan dan bagus, pasti kita dapat dukungan. Bukan hanya pemerintah, tapi mungkin juga dari donatur. Kita lakukan A, B, C, hasilnya ini, mendukung, ayo. Oke, next. Nah, jadi ada beberapa yang toolnya kita bisa pakai untuk memang bisa dapat data. Itu yang macam interview atau transact survey untuk memang menghitung populasi di satu area. Ada macam-macam atau photo mark recapture survey household. Itu jadi contoh. Oke, I'm hurrying up. Contoh yang satu partner kami dari bawah bikin household. Mereka jadi dari rumah survei dengan ada yang memang yang pertanyaan untuk data-data. Bukan hanya hewan tapi juga belakangnya mungkin pemiliknya. Jadi itu beberapa macam-macam metode untuk dapat data. Next. Contoh satu untuk yang dari DC Cat Care, itu program juga cukup menarik karena untuk populasi kucing kita hafal agak sedikit lebih susah. Mereka pakai berapa hasil data itu data dari shelter, data dari juga yang ada yang household. Mereka sampai pakai kamera trap karena mereka hafal kalau hanya survei jalanan mungkin bisa miss banyak yang kucing, mereka lebih sembunyi pada anjing. Jadi ini beberapa sumber bisa sangat membantu untuk koleksi data. Next. Yang berapa tool saya mau hanya sampaikan, teman-teman bisa nanti dicek, contoh itu satu app dan webnya itu Thalia app. Ya bisa dipakai untuk bikin jalan macam survei, begitu. Next. Selain itu juga ada macam-macam tool lain, Kobo Toolbox dan ada beberapa koalisi. Saya mau motivasi teman-teman untuk cek setelah ini, untuk cek yang survei atau data collection ada apa. Next. Dan ini hanya example untuk satu foto, nggak ada. Gimana transactnya? Apa itu transactnya? Transact itu sebenarnya random zigzag atau bentuk zigzagnya yang di satu kota. Terus yang itu bukan yang kita ikut satu jalur gimana kita tahu paling sering anjingnya. Enggak, ini yang jadi representatifnya untuk beda-beda area di satu kota. Dan itu biasa Anda beberapa kilo yang kita ikutin dan kita harus deteksi. Lihat anjing.
Jadi itu nanti bisa dilipatkan, itu jadi representatifnya untuk populasi di satu kota. Makanya itu ada bentuk begini karena mungkin ada dari satu kota, ada area di mana ada orang penduduk yang ada lebih sempit, ada yang jalan tikus dekat tol atau yang area yang industri, pasti densitas atau yang average yang anjing kucingnya beda. Makanya itu representatif untuk dapat semua area, terlipatnya untuk satu kota, satu kampung, kita bisa estimasi populasi hewan berapa di situ. Next. Itu bisa skip, next. Next juga. Nah, ini contoh satu di Thailand yang bisa lihat di mana bisa berhasil dengan survei dan yang bisa menilai yang impactnya berhasil ya, yang untuk kegiatan sterilisasi. Jadi ini yang area mereka yang ada yang survei sebelum yang mereka sterilisasi dan sesudah. Dan kelihatan sebelumnya ada rekornya anjing 53, mayoritasnya nggak disterilisasi dan ada yang juga anak anjing, ada yang juga masih hamil. Sesudah jadi 1 tahun setelahnya kelihatan anjing masih ada dan untuk yang belum sterilisasi hanya sedikit. Dan sangat jelas yang populasi yang anjing betina yang hamil atau yang beranak makin turun. Jadi situ itu kita dari yang satu metode survei bisa lihat langsung dampaknya dari kegiatan sterilisasi 88%. Next. Jadi gimana kita bisa menilai yang dampaknya dari program kita. Jadi kita pilih-pilih indikator. Next. Kita tahu yang dampak atau impactnya dari yang populasi kelebihan ke kesehatan manusia kita sudah bahas ya, itu zoonosisnya, tapi juga makin naiknya gigitan yang anjing kucing kalau makin banyak. Next. Yang juga dampak ke hewan liar atau even apa yang ada anjing juga yang dari petani atau bisa juga ada dampaknya sangat nggak disuka sama manusia. Atau nanti teman saya, kolega yang dari Pronatura juga akan gimana itu bisa jadi dampak. Contoh di negara Indonesia sangat tinggi biodiversity, bisa dampak ke spesies-spesies yang hewan liar di sini ya area mungkin lindungi. Makanya itu juga penting kita hafal yang itu overpopulasi dampaknya ke hewan liar dan juga ke hutan. Next. Dan sangat jelas yang hewan terlantar itu paling yang menderita dari yang overpopulasi karena mereka sangat sering sakit, ada yang sangat tinggi mortalitasnya, anaknya mati virus atau ketabrakan, masyarakat nggak terima, bisa jadi juga pukul, ada macam itu. Nah, next. Yang dari yang faktor ada dari yang impact itu kita bisa ambil beberapa indikator. Saya kasih hanya satu contoh. Contoh kita ambil yang body condition score, semua tahu mungkinnya. Itu mungkin satu indikator kita bisa dengan street survey sebelum dan sesudah kita bisa evaluasi. Apakah sebelumnya dia mungkin mereka sangat kurus dan ada yang body score mungkin hanya 1, 2, sesudah kegiatan mereka makin naik. Nah itu satu contohnya impactnya kita bisa berhasil. Yang mereka lebih gemuk jadi mereka lebih sehat. Ya, oke, next. Sangat penting juga itu identifikasi atau marking untuk kita memang bisa hitung. Contoh yang sesudah yang kita sudah sterilisasi kita kasih macam marking yang ke kuping atau hewan sudah disterilisasi itu ada sudah kebiri. Aku sangat happy waktu kita kemarin datang di Bogor di satu kafe langsung dapat satu kucing dengan irtif. Yes, nice, I like that. Atau program vaksinasi untuk rabies karena kita tahu kita harus ucapkan 70%. Untuk dapat herd immunity, makanya kita harus mark untuk tahu hari ini kita vaksinasi, besok kita datang sudah dapat 70% atau enggak. So it's very important to have a marking system. Yeah. Next, bisa sedikit skip. Nah ini body condition score, satu indikator yang bisa dipakai untuk hitung apakah metode kita yang berhasil atau enggak. So, next. Jadi yang tujuan kita apa jelas, kita mau membaikin kesejahteraan hewan, kita berharap dengan kontrol populasi kita bisa kasih perawatan lebih baik, yang menurun yang populasi, kemudian juga masyarakat lebih happy dan kesehatan masyarakat juga membaik. Terus terakhir juga kita dampaknya ke hewan liar atau ke peternakan juga lebih baik. And maaf, ada mungkin sedikit teoritis dan mungkin banyak orang pikirnya nggak mungkin kita bisa berhasil itu. But next slide, aku berharap kita tetap bisa motivasi karena next slide.
Yang satu negara barusan keluarkan yang statement dan berhasil untuk mengkontrol ya yang semua anjing yang di jalanan dan vaksinasi. Itu Bhutan. Dan itu bukan di dalam waktu 1-2 tahun, memang harus terus-terus. Tapi dalam 14 tahun mereka berhasil. Jadi itu menurut saya contoh sangat baik untuk kita bisa lanjut kerja dengan itu, dengan data, survei, apa metode kita memang berfungsi atau enggak. Oke, next is just the resources. Dan sudah, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Dr. N. Sangat-sangat menarik ya, dan saya juga baru tahu ternyata kalau untuk menghitung